ya itu tidak menjadi soal karena bagaimanapun pemiliknya lah yang nanti akan memaknai itu. Generasi muda hari inilah yang nanti akan memaknai Calung Renteng bagaimana dia akan berada di dalam masyarakat Pandeglang mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang. Lalu berikutnya ya ini angklung. Kita kayaknya tahu semua lah. Saya hanya menyinggung sedikit saja. Di Banten dianggap angklungnya jauh lebih tua daripada angklung yang tersebar di Pasundan secara umum, di Periangan gitu. Tapi juga ketika menyaksikan ritual menanam padi di Baduy antara orang-orang tua yang memegang angklung dengan anak-anak muda yang menjadikan angklung sebagai hiburan pasca mereka setelah mereka menanam padi, itu tampaknya perlakuannya berbeda gitu. Orang-orang tua tuh habis nanam padi, main angklungnya pada duduk-duduk saja. Enggak. Tapi mungkin ini karena saya menyaksikannya hanya satu kali ini, saya tidak tahu apakah memang ini satu kecenderungan yang berlaku di semua perkampungan di Baduy. Nah, sementara anak-anak mudanya gitu, ya di Baduy luar, ada adegan menari, ada adegan berkeliling, bahkan ada adegan saling membenturkan tubuh satu sama lain ketika mereka memainkan angklung ini. Dan di Baduy luar ada yang memang diiringi juga dengan lagu, dalam hal ini maksud saya ada lirik lagunya, sementara konon di Baduy dalam permainan angklung tidak disertai dengan lirik lagu tertentu. Nah, ini juga saya belum tahu pasti seperti apa sebetulnya pergeserannya. Nah, tapi secara umum angklung buhun di Banten saya pikir sudah cukup populer. Lalu berikutnya, dan sudah banyak teman-teman di Rangkas Bitung misalnya melakukan membuat kolaborasi antara angklung dengan alat musik yang lain. Nah, itu juga satu pemaknaan yang tidak menjadi soal gitu. Sekalipun mungkin pada awalnya angklung itu kepentingannya untuk ritual saja yang tidak boleh atau belum menjadi bagian dari hiburan. Nah, ini Ngalemar. Ini tradisi nyirih pinang yang juga tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Sunda, tapi tersebar di seluruh Nusantara. Kebiasaan ini sampai hari ini masih ada di Kanekes diantaranya gitu. Saya di kampung saya kayaknya udah nggak ada gitu. Di Serang atau di Pandeglang, kalaupun ada mungkin ini sekedar jadi kegemaran orang per orang nyupah gitu. Nah, di Kanekes yang saya temukan, Ngalemar ini atau juga disebut ngabokoran dalam ritual tertentu, itu bukan sekedar mengunyah sirih, tapi memang ada prosesi yang dilakukan oleh mereka ketika mereka mau melakukan ritual tertentu. Selalu diawali dengan ngalemar. Apa misalnya? Bahkan dalam proses melamar perempuan, pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan yang juru bicaranya yang disodorkan pertama kali adalah sirih pinang. Lalu mereka berdialog satu sama lain, si pihak laki-laki yang melamar itu akan menyampaikan banyak hal terkait kekurangan, kelemahan, dan yang pada intinya adalah meminta pihak perempuan untuk memberikan anaknya kepada laki-laki yang mereka bawa. Lalu dijawab oleh pihak perempuan seperti itu. Dan itu prosesnya tanya jawab dalam bentuk tuturan yang sangat panjang, bisa sampai setengah jam.
agak sulit menyimaknya karena beberapa saya tidak berkesempatan untuk merekam itu. Lalu juga ketika mereka misalnya dalam ritual ngajampe bini, memantrai benih padi yang akan ditanam esok hari. Malam hari itu ada proses semacam ini juga. Beberapa orang tua ke Kolot berkumpul di rumah yang akan menanam padi itu, ya mereka semacam melakukan syukuran, diawali dengan ngalemar. Mereka jumlahnya konon harus ganjil, 7 orang, 9 orang, berapa orang, tapi semuanya harus ganjil. Dan acara ngalemar itu menandai dimulainya ritual malam itu gitu. Nah, yang menarik karena setiap wadah ini wadahnya dari Kuningan, bukan piring, dan ini cukup berat gitu. Dan menyusun daun sirihnya saja memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar gitu. Artinya ada tata cara yang detail sekali dalam prosesi ngalemar ini. Daun sirihnya harus 3 tumpuk dan tumpukannya dari kiri ke kanan saling menumpuk gitu. Lalu makan apu dan sebagainya. Waktu itu ini tidak ada ya hanya yang pindah orang baru tidak sudah tua lalu diambil, lalu apunya pun konon yang mereka gunakan selain yang dilarang ya apu susuh yang mereka bikin sendiri dari keong susuh. Nah, mereka membuat berkeliling gitu, duduk melingkar. Lalu orang pertama yang paling dituakan biasanya akan memegang bokor ini. Lalu dia ngambil 1 lembar, 2 lembar daun sirihnya, membubuhkan apu, gambir, lalu pinang, dan dia tidak langsung mengunyahnya, dia letakkan ke lantai. Ketika dia sudah selesai dengan bakal sirih yang akan dia punya, si bokor ini dia serahkan kepada orang di samping kirinya, dengan posisi tangkai sirih itu harus menghadap orang yang akan diserahi sirih. Dan begitu seterusnya, seorang kedua akan mengambil, seorang ketiga akan mengambil, dan sampai orang terakhir di samping kanan si orang pertama, maka setelah itu semua selesai, si bokor ini akan berputar balik kembali kepada orang pertama. Nah, setelah itu, dalam posisi pemberian satu orang ke orang lain, menyerahkan bokor ini pun ada ampun atau sapun yang mereka ucapkan satu sama lain. Konon gerakan tangannya antara ke kiri dan ke kanan ketika mengucap ampun itu juga sangat tergantung ritual apa. Ritual papait yang menyedihkan atau ritual yang itu kegembiraan. Jadi gerakan tangan sedemikian rupa juga diatur. Nah, ini tampaknya ya saya pikir hanya ada di Baduy gitu, di daerah lain tidak ada lagi. Kalaupun ada yang masih nyupah, ya itu hanya jadi kegemaran orang per orang saja. Oke, berikutnya. Ya, ini carita pantun yang saya sempat mengidentifikasi berbagai buku terbitan dari Dinas Pendidikan atau Kebudayaan, juga bahkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah milik tiap kabupaten, paling tidak sekarang ada yang punya itu Kabupaten Lebak, Kota Serang, juga Kabupaten Pandeglang. Gitu. Tangerang saya belum tahu apakah sudah punya atau belum. Lebak saja carita pantun ini tidak disebutkan, tidak dicantumkan dalam PPKD yang pernah mereka terbitkan atau yang mereka usulkan dulu di tahun 2018-2019. Nah, ini agak
kenapa gitu? Saya kemudian bertanya-tanya. Bahkan ada satu direktori kalau tidak salah terbitan teman-teman Dewan Kesenian eh ya Dewan Kesenian Banten juga tidak menyebutkan cerita pantun sebagai salah satu tradisi yang ada di Banten. Mungkin ini satu hal yang luput atau selama ini cerita pantun yang orang Banten tahu sendiri atau kenal itu hanya ada di wilayah misalnya Jawa Barat atau Priangan secara umum. Padahal ketika kemudian saya melakukan penelusuran terkait masih ada enggak dari sekian pewaris cerita pantun ini. Nah, tahun 20 lalu saya ke Baduy selama 2 bulan hanya untuk ngikutin Ayah Anira. Yang setelah saya mulai mengidentifikasi satu persatu siapa saja juru pantun yang ada di sana, siapa saja pewarisnya, bagaimana mereka mempelajari itu sebenarnya karena cerita pantun yang berkembang secara umum di Jawa Barat yang dulu di tahun 70 hampir setiap kabupaten kota itu memiliki Ujung Berung, Bogor, Tasik, Sumedang dan sebagainya. Hari ini itu tampaknya sudah nggak ada. Yang masih kelihatan membawakan cerita pantun hanya tersisa satu di Sumedang, di Subang, mohon maaf, di Subang. Nah, tapi ternyata juga itu karena bentuknya sudah menjadi hiburan gitu. Sementara yang bentuknya masih untuk kepentingan ritual, ya juga di Banten ternyata juga bukan hanya ada di Baduy gitu ketika saya melakukan penelusuran lebih lanjut, tapi di Kasepuhan Cipta Gelar, di Kasepuhan Cisungsang itu masih ada masing-masing satu orang juru pantunnya yang cerita pantun ini hanya dibawakan untuk kepentingan ritual. Kalau saya tidak salah simak dari teman yang riset di Cipta dan Cisungsang itu di sana untuk kepentingan menuai padi. Jadi pesta panen atau mipit gitu. Nah di Baduy cerita pantun masih digunakan dalam beberapa ritual daur hidup mereka. Jarang sekali ada yang bisa menemukan cerita pantun di Baduy karena secara hanya malam hari dan tidak boleh siang hari. Lalu hanya ada ritual-ritual tertentu, jadi tidak boleh dilepaskan di luar ritual. Nah, kalau saya beruntung karena berada 2 bulan di sana dan mengikuti pelakunya, juru pantunnya, kemana-mana dia pergi saya ikuti. Jadi ketika dia harus pergi memenuhi undangan orang yang akan menanam padi dan dia harus memantuni padi yang akan ditanam, ya saya bisa mendapatkan cerita pantun itu. Mungkin kalau saya hanya pulang pergi mungkin 2-3 hari di Baduy lalu kesempatan untuk mendapatkan cerita pantun itu juga mungkin tidak akan ada. Apalagi misalnya di beberapa daerah cerita pantun dianggap sakral dan tidak bisa diceritakan atau bahkan disampaikan di Nah, saya sedang melihat ada pantun Barat spesifik pantun yang dan di Baduy ini menarik sekali menurut saya karena melampau mereka terkait posisi duduk dan hari apa mereka harus mantun menghadap atau selatan itu masih juga. Nah, tapi di Baduy hari ini foto misalnya jantan paling kayak kaca api.
Kacapun. Nah, saat ini si ayah Anira diantaranya misalnya itu sudah lagi menggunakan kacapi. Persoalannya sebetulnya praktis. Nah, dia tidak karena setelah dia mantun tanpa kaca mungkin dianggap jauh lebih simpel atau lebih cepat selesai cerita itu dia bawakan ketimbang dia harus sambil mengiringinya dengan kacapi. Nah, itu kan juga persoalan praktis bagaimana si ayah Anira memaknai cerita pantun yang dia warisi dari leluhurnya dulu, dari guru-gurunya. Di Baduy menarik sekali karena orang mau menjadi juru pantun ya belajar dengan sungguh-sungguh. Ayah Anira berdasarkan pengakuannya dia belajar dari 7 orang juru pantun, 6 orang juru pantun selama 7 tahun untuk menguasai sekitar 5 cerita pantun yang sampai hari ini masih dibawakan. Ayah Anira hanya menguasai sekitar 4 atau 5 cerita pantun, tidak banyak. Dan di Baduy juga memang sampai hari ini tidak teridentifikasi ada berapa banyak cerita pantun yang tersebar di sana. Versi Lutung Kasarungnya Baduy dengan versi Lutung Kasarung yang populer sekali bahkan difilmkan, dibuat dan sebagainya itu dialihwahanakan itu juga berbeda gitu. Artinya masing-masing daerah kan punya versi dalam hal ini. Nah, berikutnya adalah ya kacapinya itu sendiri gitu. Di Baduy kacapi buhun ini atau kacapi pantun ini yang digunakan oleh para juru pantun, tapi juga digunakan untuk hiburan. Kacapinya berbeda sama sekali dengan kacapi yang dikembangkan di Cianjur misalnya dengan kacapi siter, kacapi indung, dan lain-lain. Kacapi di Baduy sangat sederhana, paling sedikit dawainya 5, 9 gitu, paling banyak 13, 14. Berbeda dengan kacapi indung yang bisa sampai 22 senar dan sebagainya, kacapi siter yang bisa sampai 8, yang bahkan sudah distandarisasi dipelajari akademik di kampus, misalnya begitu. Kacapi di Baduy agak sulit untuk distandarkan nadanya karena kembali kepada rasa perasa si pemainnya itu sendiri. Nah, sebetulnya saya ada video terkait kacapi ini untuk didengarkan kawan-kawan bagaimana cara orang Baduy memetik kacapi Baduy itu juga berbeda. Dan lagu yang untuk daerah Baduy Dalam karena mereka ngawi saja. Kalaupun beberapa ada judul diberi judul gitu. Nah, sebetulnya ini video kalau di PPT ya bisa diputar didengarkan lagu Mulung Parasi itu bentuk hanya instrumen saja, tidak ada lirik. Nah, tapi memiliki lirik lagu. Kalaupun lirik lagunya cuman 1 atau 2 larik kalau kita tuliskan gitu. Dan itu diulang-ulang. Nah, ini pun karena kita mungkin jauh lebih mengenal kacapi Cianjuran yang kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi berbagai bentuk kesenian, menjadi kacapi suling, menjadi apa lagi? Tembang Sunda Cianjuran, gitu, tembang Cianjuran dan lain-lain. Akhirnya kacapi yang ada di Baduy ini yang konon justru merupakan inspirasi atau awal dari apa yang dikembangkan oleh Dalem Pancaniti, Bupati Cianjuran yang menciptakan tembang Cianjuran itu, ya asalnya ya dari kacapi ini. Bahkan papantunan dalam penjualannya itu terambil dari bagian-bagian cerita pantun dari juru pantun gitu. Cuma kemudian
tentu saja kita juga tidak memungkiri bahwa itulah kenapa di awal saya bilang bahwa kesenian itu terus berubah, terus dimaknai oleh setiap generasi, dan tidak menutup kemungkinan malah yang pemaknaan berikutnya, perubahan yang terjadi berikutnya itu jauh lebih dikenal secara luas ketimbang apa yang menjadi dasarnya sebelumnya. Contohnya ya Kacapi dan Carita Pantun ini. Ketika di Cianjur sudah berkembang tembang Cianjuran, saya pikir orang Sunda di Pandeglang, orang Sunda di Serang pun jauh lebih kenal tembang Cianjuran dengan Kacapi Cianjurannya ketimbang kenal dengan Carita Pantun atau Kacapi Pantun gitu. Bahkan karena pantun itu sendiri masing-masing daerah berbeda, ada yang secara spesifik di beton yang dikembangkan Wikanta di tahun 50-60-an, yang bisa di juga, lalu Bogor misalnya juga mengidentifikasi bahwa pantun mereka berbeda, lalu menyebut sebagai pantun Bogor dan lain-lain. Tapi saya pikir itu menarik, bukan untuk melihat bagaimana itu berbeda-beda dan masing-masing dimiliki daerah, tapi itu salah satu kekayaan yang sampai hari ini masih bertahan di Banten. Kita untuk mewarisi itu dari para pelakunya saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari materi Kang Nidu. Pertama, membahas tentang bahwa dari sikap tradisi masyarakat Banten itu ada aturan-aturan yang tidak bisa ditinggalkan, yang disebut buyut. Kemudian tradisi adalah kegiatan itu sendiri, kegiatan kebudayaan. Nah, dan lisan, narasi atau alur, bukan aksara, tapi cerita yang tidak harus untuk itu. Kemudian folklore. Dari era pertama hingga saat ini yang terbagi 3. 1, mitos, legenda, dan dongeng. Semua cerita rakyat itu dari folklore itu diyakini oleh sebagian, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia bahwa itu ada. Mitos, cerita rakyat berhubungan dengan hal-hal yang bersifat goib. Tapi itu diyakini oleh masyarakat Indonesia bahwa itu ada. Kemudian legenda, cerita rakyat yang selalu berhubungan, yang berada di luar kita. Contoh, perahu ditendang jadi gunung, manusia disumpah jadi batu. Nah, kemudian dongeng, hiburan. Nah, cerita rakyat itulah bungkus bagaimana tradisi-tradisi kita hingga saat ini sampai kepada kita. Nah, kemudian banyak juga aturan-aturan seperti tadi Kang Nidu sampaikan, masyarakat Banten, masyarakat maritim, laut, meyakini bahwa karena mereka tidak akan mungkin melarung kerbau dan lain-lain jika tidak ada something, gitu. Jika ada sesuatu, mungkin keyakinan terhadap Dewi Laut atau disebut dengan Nyi Roro Kidul, keyakinan itulah. Seperti kemudian masyarakat Ladang di Provinsi Banten, keyakinan mereka terhadap dewa-dewi yang kalau Dewi disebut dengan Nyi Pohaci. Jika masyarakat Baduy itu kalau mau menanam padi, ngasep, mereka melakukan ritual dulu, tabe Nyi Pohaci rek dikawinkan ku kami ka bumi, maka tetap maka bla 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 bla. Nah, itulah keyakinan mereka terhadap Dewi Padi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Dr. Helmi FB, alumni MHUM. Beliau adalah dosen Universitas UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mungkin ada hubungannya dengan kayaknya tradisi dan agama ini. Kalau saya lihat intip-intip tadi begitu, wah kayaknya merah berona itu tulisannya tradisi, sejarah dan tradisi lisan, keagamaan dan di Banten. Nah, sekarang hubungannya apa? Karena kemarin ada kasus yang viral. Ada kasus yang viral kan ya? Wah itu ramai sekali di Gunung Sesajen ditendang. Mungkin Kang Helmi
akan mengkaitkan hubungan tradisi kebudayaan dengan agama-agama yang ada di Nusantara. Ukuran kupingnya beda kayaknya punya Ute. Ute kan gede kupingnya. Kupingnya gede Ute. Baik, clear ya mungkin semua ya. Mohon izin. Saya secara spesifik mungkin hanya memberikan gambaran besar saja tentang tradisi lisan keagamaan, karena saking luas dan beragamnya gitu ya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kalau bicara Banten itu ada dua simpul besar, satu simpul ketemu di Kesundaan, satu simpul ketemu di keislaman, kira-kira begitu. Nah tadi sekilas sudah disinggung oleh Kang Nidu bahwa kalau kita merujuk definisi tradisi lisan dari Undang-Undang Pemajuan itu memang terlalu sempit. Sementara dalam tradisi pengkajian tradisi lisan jauh lebih luas daripada itu. Ya, jadi segala hal, kalau bicara kata kunci mungkin yang mencakup keseluruhan sistem pengetahuan dalam masyarakat. Kalau yang di Undang-Undang Pemajuan itu terlalu sempit. Nah, karena itu saya mencoba menjelaskan dari 3 hal. Pertama, walaupun ekspresi budaya itu terlihat, tapi sebetulnya itu punya muara dalam alam pikiran. Saya ambil sampel saja ini yang paling populer ya, kalau bicara tentang Banten itu kira-kira istilah kekeramatan itu menjadi istilah yang populer. Keramat itu sebetulnya istilah lokal yang diambil dari bahasa Arab namanya karomah. Karomah ini berkaitan dengan keajaiban-keajaiban yang muncul dari seorang yang dianggap suci atau wali gitu ya. Nah, kepercayaan keramat ini berakar dari pembagian manusia akan dunia sakral dan profan. Yang sakral itu dia yang suci, yang profan itu yang duniawi lah kira-kira. Misalkan kalau botol gelas minuman mineral ini adalah dunia profan. Tapi berbeda nanti kalau ketemu cawan, ya, cawan yang dipakai untuk ritual itu sudah masuk ke dalam dunia sakral. Sama-sama gelas tapi dia punya dunia yang berbeda. Nah, ini adalah alam pikiran manusia memang yang membagi dunia itu menjadi dunia sakral dan dunia profan. Nah, karena itu dalam dunia sakral itu pasti dilingkupi narasi. Pertama ya, kemudian mitos. Yang ketiga tabu. Ada yang hanya menghubungkan 2 saja, mitos dan tabu. Ini seperti 2 sisi dari satu mata uang, gitu ya. Nah, bagaimana alam pikiran kita tentang keramat itu paling mudah kita lihat dari tradisi atau praktik ziarah. Kebetulan ini fokus pengkajian saya terkait dengan praktik ini. Hasil penelusuran dari berbagai tempat bahwa alam pikiran orang Banten tentang konsep keramat itu biasa luas itu ya, ada layer-layernya. Apapun ketika dinisbahkan menjadi sesuatu yang keramat, maka dia akan menjadi keramat. Cara sederhana begini, kalau kita ke Cikoromoy, pasti semua tahu batu Quran ya. Apa bedanya batu Quran di situ dengan batu yang lain di tengah sawah yang lain atau di mata air yang lain? Kenapa yang satu menjadi sakral, yang satu lagi menjadi profan? Itu karena alam pikiran dan konsep manusia, konsep kita ya, pemilik alam pikiran itu yang menempelkan kekeramatan ke dalamnya. Kalau kita bicara batu Quran, kalau kita lihat secara fisik itu hanya sekedar batu. Tapi sebagian besar kita semua mendengar cerita bagaimana kenapa batu itu disebut dengan batu Quran. Narasinya udah panjang. Ini berkaitan dengan seorang sosok atau seorang figur yang namanya Syekh Mansur di Cikaduan. Makam Syekh Mansur Cikaduan juga menjadi makam yang dikeramatkan, yang terhubung dengan Kesultanan Banten. Jadi Syekh Mansur Cikaduan itu kan dianggap atau dinilai sebagai Sultan Haji atau Sultan Abdul Qohar yang
Sementara Sultan Haji yang berperang melawan ayahnya Sultan Haji palsu lah kira-kira. Nah itu narasi. Kalau kita pakai teorinya naratif paradigmnya Fisher misalkan, bahwa narasi itu nggak mementingkan atau nggak memerlukan satu argumentasi. Apa iya benar apa enggak gitu. Buat masyarakat yang mengaku itu sebagai alam pikirannya, nggak penting apakah secara argumentatif cerita tentang Syekh Mansur Cikaduen yang pulang dari Mekah melalui sumur Zam-Zam, masuk ke dalam, kemudian keluar ke Cibulakan Batu Quran itu, dan seterusnya itu rasional atau tidak, nggak penting. Nah, karena itu kepercayaan itu masih dipegang oleh masyarakat kita sampai saat ini. Mitosnya banyak sekali, nanti berkaitan dengan kima, kemudian harimau, dan seterusnya. Tabuknya ada nggak? Tabuknya banyak sekali. Kalau kita bicara masuk ke tempat-tempat keramat, tabuknya banyak sekali. Dari mulai waktu misalkan ya, bahwa ketika masuk, kalau kita mau masuk ke Punden Berundak Lebak Sibedug, di sana itu tidak boleh ada yang masuk dalam area situs Lebak Sibedug pada hari Selasa dan Sabtu. Saya kenapa? Mesti ditunda katanya. Jadi amanatnya memang begitu. Jadi buat masyarakat yang memegang kepercayaan itu nggak penting. Yang penting memang yang sedang mereka jalan. Nah, praktis ziarah ini kalau kita lihat di Banten lama itu, di Banten di sana di makam Maulana Hasanuddin ataupun Maulana Yusuf, itu kalau di waktu-waktu yang ramai itu luar biasa. Kalau menjelang di bulan Roah itu ya, mau menjelang Ramadan, itu kira bisa sampai mana? Nah, sampai ke terowongan itu. Karena rombongan orang dengan jumlah yang sangat besar melakukan ziarah. Nah, ini kan diwariskan secara lisan. Kalau kita tanya masing-masing orang dasarnya apa sih? Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Memang mereka menjalankan apa yang menjadi tradisi leluhurnya kira-kira. Nah, itu yang pertama, praktik ziarah. Ini kompleks sekali, nanti mungkin kalau penelitian saya sudah selesai, mudah-mudahan bisa segera dipublikasikan terkait dengan praktik ziarah. Kemudian yang kedua, praktik magis. Nah, ini juga kan narasi tentang magis ini menjadi semacam identitas itu ya. Orang Banten itu jago-jago. Orang Banten itu sakti-sakti kira-kira. Nah, hal yang sama juga dengan praktik-praktik magis. Kalau dalam yang wujud menjadi pertunjukan itu adalah itu kesenian yang berlatar agama. Pada mulanya itu adalah satu bentuk ujian itu ya dari pengikut tarekat atau pelaku spiritual dalam Islam, namanya tasawuf gitu ya, aliran ya. Jadi seorang murid harus diuji keyakinannya bahwa dia mendapati Allah gitu ya, dia harus diuji lewat, kan aslinya pertunjukan debus itu hanya, kenapa disebut debus itu karena yang memang pakai debus itu, jarum besar itu kemudian dipukulkan, ya hanya sekedar itu. Kemudian berkembang sekarang kan sudah menjadi bagian dari seni pertunjukan. Sama tadi seperti ritual-ritual laut ya, yang sudah berubah menjadi event pariwisata dan seterusnya. Tetapi esensinya sebetulnya sama. Nah, praktik magis ini juga kental sekali nuansa kelisanan. Kalau kita ini siapa yang pernah minta jampe pelet ya, Nang? Bol kukus minyak putih. Jadilah kau untukku. Nah, kalau kita mendatangi ahli-ahli magis itu tidak seluruh mantra itu bisa dituliskan. Ini nggak bisa dituliskan, tapi harus dihafal. Dan baitnya itu nggak sedikit. Jadi kalau kita belum hafal,
proses inisiasinya belum selesai. Kira-kira harus hafal dulu. Mantranya beragam sekali banyaknya ya. Saya nggak bisa paparkan mantranya di sini karena takut disalahgunakan. Takut dihafalin. Dihafalin. Ya, jadi dalam proses keramat ini, walaupun mantra, rapalan itu ya kalau dalam undang-undang itu disebut, banyak sekali. Bahasa Sunda dengan Islam, misalkan saya bacakan ini mantra yang berkaitan dengan cerita bagaimana Kian Santang itu pergi ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Dalam cerita ini berkembang di wilayah selatan Banten sebetulnya, bagaimana mengapa Sang Hyang Sirah itu menjadi tempat keramat. Itu ini berkaitan dengan ceritanya Kian Santang yang menemui seseorang yang katanya lebih sakti dari dirinya. Ternyata setelah ditemui dialah Sayyidina Ali. Ketika Kian Santang sampai ke Mekah dan bertanya pada seseorang, saya mau ketemu Sayyidina Ali. Kata orang itu, baik saya antarkan. Kamu menemui Sayyidina Ali. Setelah berjalan berdua, di tengah jalan, seorang ini meminta Kian Santang untuk mengambilkan tongkatnya yang ketinggalan di rumah.